jumpa lagi sama teacher di sini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, di mana mata pelajaran kita bahas pada hari ini adalah mata pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin sudah kita bahas ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Kemarin minggu kemarin sudah teacher jelaskan secara generatif. Hari ini kita akan membahas tentang secara vegetatif. Secara vegetatif itu bisa secara alami dan secara buatan ya nak. Kalau secara alami, perkembangbiakannya itu tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan kalau buatan, dia dibantu oleh manusia. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Misalnya itu tunas, geragi, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, ya, akar tinggal, tunas adventif. Sedangkan kalau buatan itu mencangkok, merunduk, menempel, stek, menyambung. Ya. Oke, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas, contohnya kentang. Bisa kita lihat pada gambar ya. Ini contohnya kentang. Oke. Sekarang kita lanjut. Umbi akar, ya. Akar yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Tunas dapat tumbuh dari bekas batangnya. Nih, bisa terlihat. Dari bekas batangnya tumbuh tunas, ya. Kalau kalian mau lebih jelasnya lagi, bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 9 di umbi akar. Itu bisa dicontohin dengan tanaman wortel, ya. Dia bisa tumbuh tunas di batang bekasnya. Next. Sekarang umbi lapis. Nah, umbi lapis ini mudah nak kita melihatnya. Berada di bawang, misalnya bawang merah, bawang putih. Nah, tunas yang tumbuh di sela-sela lapisan umbi. Ya, itu yang bisa berlapis-lapis. Nah, ini misalnya bawang, ya. Nah, tunasnya itu tumbuh di sela-sela lapisan. Sekarang akar tinggal. Akar tinggal itu bisa disebut dengan rizom, ya. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Lihat, batang yang seluruhnya berada dan tumbuh berjalar di permukaan tanah, Contoh tumbuhan yang memiliki akar tinggal antara lain kunyit, jahe, lengkuas, kencur. Sekarang tunas. Tunas itu ada dua ya, tunas sama tunas adventif. Sekarang tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Ini contoh tunasnya nak. Ini ya. Nah, dia tumbuh tanaman baru di sini. Nah. Ini tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas bisa pisang, bambu, dan tebu. Ya, pisang, bambu, dan tebu. Sekarang lanjut. Sekarang tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Contoh yang tumbuh pada akar, misalnya sukun, kersen, dan cemara. Sedangkan kalau tumbuh di daun, contohnya itu cocok bebek. Nah, sekarang geragi atau stolon, ya. Geragi bisa disebut juga dengan stolon nama lainnya. Ini batang yang tumbuh merambat di atas tanah, ya. Nah, ini batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Ini merupakan geragi atau stolonnya, ya. Sekarang spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat itu adalah suplir. Bisa kalian lihat di halaman 8 sini. Lihat ini bintik-bintik ini. Nah,
dinamakannya. Nah, bintik-bintik ini ya nak, spora itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Lihat ya, cara stek. Lihat, akar tumbuh dari batang yang ditanam. Akar tumbuh dari batang yang ditanam. Kalian bisa lihat di halaman 11, stek ya. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Ya, memotong bagian tumbuhan. Pertumbuhan dan pembungaan lebih cepat. Itu keuntungannya kalau stek. Sedangkan kalau kelemahannya tidak dapat dilakukan pada tanaman besar, dia hanya pada tanaman kecil. Biasa digunakan untuk tanaman bunga dan singkong. Itu bisa kalian lihat di sini, ya gambarnya. Oke. Nah, sekarang merunduk. Merunduk ada di buku kalian juga. Di halaman 12, ya. Merunduk itu merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara membenamkan atau menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dalam tanah. Ini bagiannya kita tanam, nah dalam tanah, ya. Bagian yang lembutnya ini diambil dan ditanam dalam tanah. Sifat anakan sama dengan induk. Itu gunanya. Kita itu mau membuat sifat anakannya biar sama dengan induk, mendapatkan keturunan lebih cepat. Sedangkan kelemahannya tidak bisa dilakukan untuk tanaman besar, ya. Biasa digunakan untuk tanaman dengan batang yang lentur, misalnya melati, kangkung. Kenapa harus batang yang lentur? Karena kita mau mengambil batang yang lentur itu dan kita tanam, kita benamkan di dalam tanah. Lanjut, mencangkok, ya. Sekarang mencangkok. Akar tumbuh dari batang yang dicangkok. Akarnya tumbuh dari batang yang dicangkok. Mendapatkan keturunan dengan cara cepat dan sifat sama dengan induknya. Itu keuntungan kita mencangkok. Mendapatkan keturunan dengan cepat dan sifat sama dengan induknya. Sedangkan kalau kelemahannya, akar kurang kuat, akarnya kurang kuat. Biasanya digunakan untuk tanaman buah. Kalau mau kalian lebih jelas, coba kalian buka buku kalian sendiri di halaman 10 itu, ya, cara mencangkoknya. Next. Nah, sekarang menyambung, ya. Menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Itu menyambung. Tujuan menyambung menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul, ya. Sekarang kita lanjutin. Nah, sekarang sambung, ya. Sambung bisa kalian lihat di buku kalian. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya tomat dengan terong, ya. Ini contohnya. Kita dengan caranya lihat di sini juga ada kalian caranya. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf F, V, maaf ya, V untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas, nih, ya. Nah, oke. Sekarang kita sambungkan kedua batang tanaman, lalu ikatlah dengan plastik. Ini kita sambung, ya, diikat dengan plastik. Bagian atas, ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya disambung, ya. Itu cara menyambung. Sekarang kita lanjutin. Nah, ini okulasi, nak. Bisa kalian lihat okulasi itu di halaman 12. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Ini mata tunas kita ambil ya dari sini, mata tunasnya. Lalu
kita sayat batang pohon yang ini, kita tempelkan, ya, itu caranya. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan teacher pada hari ini. Untuk lebih jelas lagi nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.